Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, selalu yakini bahwa tidak ada satupun yang kuasa dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kita bersyukur Tuhan masih pelihara kita hari ini. Dan dalam ibadah minggu tanggal 26 April, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini akan terus menguatkan kita, yang akan terus menuntun hidup kita, yang akan terus mengarahkan kita untuk kita makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan. Walaupun mungkin situasi hari-hari ini, mungkin kita merasa tidak nyaman. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa, minta Roh Tuhan memimpin kita, sehingga firman Tuhan hari ini benar-benar boleh menyentuh setiap hati kita, menguatkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini untuk segala pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau terus memelihara dan memberkati dan menolong setiap kehidupan kami. Nafas kehidupan Tuhan masih percayakan bagi kami. Kesehatan Tuhan masih berikan bagi kami. Dan hari ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan dalam ibadah minggu kami hari ini. Dan biarlah Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh Tuhan memimpin setiap kami dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang terus mengajari hidup kami untuk kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Pimpin kami semua, persiapkan setiap hati kami. Biarlah hati kami benar-benar seperti tanah hati yang baik, sehingga setiap benih firman Tuhan itu akan mengambil bagian, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan saja. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, hikmat dan kuasa. Tapi biarlah kasih karunia Allah yang menyanggupkan dan menolong hamba-Mu, sehingga perkataan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang masih berhubungan dengan tema kita pada bulan April ini, berbicara tentang mengenal mengubahkanku. Ya, saya sudah katakan minggu kemarin bahwa ketika kita makin mengenal siapa Tuhan kita, walaupun situasi boleh bergoncang, tapi ketika kita mengenal akan Tuhan kita, mengenal akan kasih-Nya, mengenal akan rencananya, apapun boleh berubah. Tapi semakin kita mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita, maka semakin kita mengasihi. Dan semakin mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara berpikir kita tentang Allah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai mengenal kasih Kristus setelah Yesus bangkit. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan berjumpa dengan Thomas secara spesial, dan perjumpaan itu mengubahkan Thomas. Perjumpaan itu membuat Thomas membuat komitmen yang baru, dan hari ini kita akan melihat salah satu cerita kisah lagi bagaimana Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid, namun dalam tempat dan situasi yang berbeda. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21, kita lihat ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bapak saudara kalian, saya akan bacakan dan Bapak bisa menyimak pembacaan ini dari Alkitab kita masing-masing. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sebut tadi bahwa kita akan belajar satu tema kecil mengenal kasih Kristus sesudah kebangkitannya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid di tempat yang berbeda. Bukan di rumah yang terkunci, tapi ini adalah di dekat pantai, di mana Petrus, Thomas, dan kawan-kawan mereka sedang menjala ikan. Yang pertama kita akan melihat di sini adalah kasih Yesus itu adalah kasih yang peduli. Saya ulangi, kasih yang peduli. Kita lihat ayatnya yang ke-15, ya, ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon. Kita garis bawahi kalimat sesudah sarapan. Sesudah sarapan. Dengan kata lain, setelah Yesus bangkit, Yesus itu masih bisa makan bersama dengan murid-muridnya. Jadi, Yesus ketika bangkit bukan dia saja seperti manusia, mungkin secara manusia dia bisa menembus tempat, ya, di mana ketika murid-murid berkumpul tiba-tiba dia hadir, dia bisa tiba-tiba hadir dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh roh, dia bisa ada di mana-mana. Tetapi salah satu sifat tabiat Yesus yang masih melekat sesudah dia bangkit adalah Yesus masih makan. Bahkan kita baca di ayatnya yang kelima, masih di pasal 21 dikatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jadi ketika Yesus datang di sebuah tepi pantai kepada Thomas, ada Petrus di situ, Yesus bertanya, "Adakah padamu lauk pauk?" Ya. Kemudian di ayatnya yang ke-10 juga dikatakan, masih pada pasal 21 dikatakan begini, ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Kemudian di ayatnya yang ke-13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi Bapak Saudara sekalian, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, walaupun dia sudah memiliki tubuh kemuliaan, ya, tubuh roh, tetapi salah satu sifat Yesus, tabiat Yesus yang masih melekatnya adalah dia masih bisa makan bersama dengan murid-murid dia. Dengan kata lain, saya berkata begini, bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, artinya bahwa tabiat, sifat, hakikat kemanusiaan Yesus itu tetap melekat dalam tubuh Yesus. Jadi bukan berarti setelah Yesus bangkit langsung dia benar-benar tubuh kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya itu sudah sirna bersama dengan kematiannya dan dia bangkit dengan tubuh kemuliaan dengan benar-benar 100% Allah. Tetapi dengan cerita-cerita ini, kisah Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan teman-temannya di tepi pantai menunjukkan bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus masih memiliki tabiat kemanusiaan dalam diri Yesus. Ya. Sehingga kalau kita baca, Yesus masih sarapan, Yesus masih makan, ada roti, ada ikan, makan bersama dengan murid-muridnya. Seandainya Yesus sudah benar-benar tidak memiliki lagi sifat kemanusiaan setelah dia bangkit, maka pasti dia tidak akan makan. Karena hanya manusia yang 100% yang masih bisa makan. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik begini. Menarik. Lalu apa maknanya? Ketika kita membaca cerita ini bahwa Yesus makan, Yesus meminta lauk pauk kepada murid-muridnya.
Apa maknanya bagi kita? Saya mengutip ada seorang teolog, penulis buku terkenal namanya William G. Tisit. Ya, dia mengatakan begini. Dia mengatakan, menarik untuk kita simak. Sebelum mengambil hakikat manusia, Yesus tidak bisa mengalami perasaan manusia. Karena ia tidak mempunyai hati manusia. Tetapi setelah mengambil hakikat manusia, Yesus bisa merasakan perasaan manusia. Sebelum Yesus menjadi manusia, dia hanya bisa berpikir dan merasa sebagai Allah. Setelah Yesus turun ke dalam dunia, ya, melalui kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematian dan kebangkitannya, ya. Setelah Yesus turun ke dalam dunia, dia bisa berpikir dan merasa seperti Allah dan manusia. Dengan kata lain, Yesus mempunyai dua bentuk kesadaran, yaitu kesadaran Allah dan kesadaran manusia. Sehingga ketika dia datang menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi pantai, Yesus masih minta sarapan. Bahkan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa maksudnya yang saya katakan di sini adalah, Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus begitu mengerti dan peduli keadaan murid-muridnya. Yesus mengerti keadaan murid-muridnya. Kalau kita baca di ayat 3, apa yang terjadi pada murid-murid Yesus, pada Thomas, pada Petrus di tepi pantai dan beberapa murid yang lain. Ayat 3 dikatakan begini, kata Simon Petrus kepada mereka, ini kepada teman-teman murid yang lain, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Malam itu, ketika Petrus dan teman-temannya, mereka pergi hendak menangkap ikan. Ya, menangkap ikan di Danau Tiberias waktu itu. Alkitab mencatat di ayat 3 bahwa malam itu Petrus dan teman-teman tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian di ayat 6, lalu Yesus datang kepada mereka, ya. Ayat 6, Yesus datang kepada mereka, dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus dan teman-temannya, murid-murid yang lain, ketika mereka sedang menangkap ikan, semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa, Yesus datang menjumpai mereka. Yesus mengatakan, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Dan cerita itu mengatakan bahwa Petrus dan teman-temannya, mereka tidak protes terhadap Yesus waktu itu. Walaupun kalau kita mengetahui bahwa latar belakang mereka adalah orang-orang yang ahli di bidang nelayan, mereka tahu tentang di mana tempat menangkap ikan. Tapi ketika Yesus berkata demikian, mereka mengikuti apa kata Yesus. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Yesus peduli dengan keadaan murid-muridnya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia datang menampakkan diri kepada Petrus, kepada Simon, ya, kepada Thomas dan murid-murid yang lainnya. Dan pada waktu itu Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Bahkan sebelum Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus memberi mereka suatu pertolongan, suatu mukjizat bagi mereka, yaitu mereka menangkap ikan yang begitu banyak pada malam itu. Apa yang kita bisa ambil pelajaran daripada cerita ini, bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang mempedulikan. Ya, dia mengerti. Saya katakan tadi bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, sifat, hakikat, bahkan perasaan sebagai manusia itu tidak hilang dalam diri Yesus. Itu masih tetap ada dalam diri Yesus. Dan saya percaya bahwa sampai hari ini pun juga, Yesus di sorga, yang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dia masih tetap memiliki perasaan manusia. Yesus punya dua perasaan,
perasaan sebagai Allah dan perasaan sebagai manusia. Artinya apa? Saya mau katakan begini bagi kita, bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Dia menjadi manusia, Dia menderita dan Dia bangkit, dan kebangkitannya tidak meninggalkan sifat kemanusiaannya. Dengan kata lain, bahwa Yesus itu peduli dengan pergumulan kita. Dia peduli dengan penderitaan kita. Yesus, kalau Dia tidak peduli dengan Simon dan teman-temannya, ada Thomas juga di situ. Untuk apa Yesus datang mendatangi mereka di tepi pantai? Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memberikan pertolongan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mengatakan bahwa untuk kita semua bahwa Yesus mengerti apa arti gagal di dalam pekerjaan. Dia tahu apa arti kegagalan dalam pekerjaan. Yesus tahu murid-muridnya sedang bingung, sedang stres. Semalam-malaman mereka memancing, menangkap ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Dia datang memberikan pertolongan. Yesus peduli dengan kehidupan daripada murid-muridnya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengerti tentang kebutuhan perut kita. Yesus peduli dengan kebutuhan apa yang kita makan 3 kali sehari. Yesus merasa lapar. Ketika Dia datang kepada murid-murid, pasti mungkin juga Yesus merasa lapar. Dia meminta semelauk pauk kepada Petrus, kepada Thomas. Yesus makan ikan dan roti. Dan Dia sarapan bersama-sama dengan murid-muridnya. Saya mau katakan untuk kita semua hari ini bahwa percayalah, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah kita peringati beberapa minggu lalu Paskah, Dia adalah Yesus yang tetap punya perasaan seperti manusia. Walaupun Dia Allah, tapi perasaannya kepada manusia. Dia mengerti apa arti kelaparan. Dia mengerti apa arti kegagalan. Dia mengerti apa arti kekurangan. Dia mengerti. Saya mau katakan untuk kita hari ini bahwa dalam situasi hari-hari ini, apapun pergumulan kita, percayalah bahwa Yesus jauh lebih mengerti pergumulan kita. Ketika engkau bergumul tentang masalah makan dan minum hari-hari ini, percayalah Yesus mengerti. Yesus tahu apa artinya lapar seperti apa. Yesus mengerti apa arti perut kosong, sehingga Dia harus datang meminta sarapan kepada murid-murid yang lain. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus walaupun Dia Allah, tapi sifat kemanusiaan Yesus, perasaan Yesus, hati kemanusiaan Yesus tetap ada, supaya Dia tetap merasakan setiap penderitaan kita. Seandainya Yesus, Dia naik ke sorga, Dia bangkit dari orang mati, Dia meninggalkan sifat kemanusiaannya di bumi, berarti Dia tidak bisa merasakan akan penderitaan kita. Tapi justru saya tetap meyakini beberapa bukti Alkitab yang menjelaskan bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kealahan, kemanusiaannya apalagi tetap melekat dalam hidupnya. Supaya apa? Yesus tetap mengerti akan setiap pergumulan kita. Hari ini saya mengatakan bagi kita semua, setiap kita yang mendengarkan jemaat Tuhan dimanapun berada, bahwa kasih Yesus peduli dengan kehidupan kita. Yesus tahu, mengerti apa arti kegagalan dalam pekerjaan. Dia mengerti bagaimana Simon dan Thomas, mereka gagal semalam-malaman. Dia datang menolong mereka. Yesus tahu bagaimana mereka tidak punya makanan. Yesus datang menolong mereka, memberikan ikan bagi mereka. Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita buka satu Alkitab dalam Alkitab dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Ayatnya, ini ayat yang cukup menguatkan kita semua. Dan juga saya secara pribadi, dalam Mazmur pasal 34 ayat 11 dikatakan begini, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Singa-singa muda, ya, boleh merana kelaparan, tetapi anak-anak Tuhan, ya, tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya peduli dengan kehidupan kita. Dia sudah bangkit, tapi
kemanusiaan Kristus, hati Kristus tetap merasakan penderitaan kita. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang kedua adalah selain kasih Tuhan adalah kasih yang peduli, ya, dia peduli kepada Simon, Thomas dan teman-teman yang lain. Kemudian kasih Tuhan adalah kasih yang menuntut lebih. Ya. Kasih Tuhan itu kasih yang menuntut lebih. Kita lihat di ayatnya yang ke-15, ya, ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, kita perhatikan. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini?" Kata lebih daripada semuanya ini, ya, lebih daripada mereka ini, maksudnya di sini lebih daripada mereka ini, kata mereka di situ tidak hanya menunjuk kepada murid-murid saja, tetapi ini kata netral, ya. Dan kata netral dalam bahasa, saya coba cek di bahasa Inggris memiliki kata this, artinya kalau dimakan more than this. Jadi artinya kata this ini dia netral, dia bisa merujuk kepada ikan-ikan yang mereka dapat waktu itu, karena mereka panen raya waktu itu dapat ikan banyak. Bisa itu merujuk kepada profesi mereka sebagai nelayan, pekerjaan nelayan. Bisa juga itu merujuk kepada murid-murid yang lain, ya, murid-murid yang lain. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih menuntut sesuatu yang lebih, ya. Kasih Tuhan itu menuntut sesuatu yang lebih. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lebih daripada mereka ini. Saya katakan tadi bahwa Tuhan sedang berkata, sebenarnya Tuhan sedang berkata kepada Petrus begini, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan yang banyak ini yang kau dapatkan? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada profesimu sebagai seorang nelayan?" Dengan kata lain saya mengatakan bahwa pertanyaan Yesus ini kepada Petrus, pertanyaan bahwa apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, itu mempunyai 3 kemungkinan. Ya, mempunyai 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Yesus mau berkata begini, apakah Simon mengasihi Yesus lebih daripada perahu, jala, ikan-ikannya, dan seluruh pekerjaan menjala? Yang kedua, kemungkinan daripada pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah, apakah Simon mengasihi Yesus lebih daripada Simon mengasihi murid-murid yang lain? Artinya bahwa katakan, apakah Simon itu mengasihi Yesus lebih daripada Simon mengasihi Thomas, Simon mengasihi Yohanes, Simon mengasihi Andreas, dan murid-murid yang lain? Dan kemudian kemungkinan ketiga dari pertanyaan Yesus kepada Simon adalah, apakah Simon mengasihi Yesus lebih daripada murid-murid yang lain mengasihi Yesus? Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus selalu menuntut kasih kita kepadanya lebih daripada kasih kita kepada pekerjaan, lebih daripada hobi kita, lebih daripada kesenangan-kesenangan kita, lebih daripada mungkin kita mengasihi seorang. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan bersama hari-hari ini, ya. Dalam perenungan kita, coba kita renungkan sebagai aplikasi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan izinkan situasi pandemi COVID-19 ini atau Corona ini ada.
Tuhan izinkan ini ada supaya kita bisa menunjukkan kasih kita lebih lagi kepada Tuhan. Ya. Mungkin ketika situasi masih baik, situasi masih aman-aman, situasi masih pokoknya normal-normal saja, mungkin kita lebih banyak mengasihi pekerjaan kita lebih daripada Tuhan. Ketika situasi mungkin lagi baik-baik saja, situasi lagi normal-normalnya saja, mungkin kita lebih mengasihi hobi kita, kesenangan kita, melebihi daripada Tuhan. Ketika situasinya lagi baik-baik saja, mungkin kita lebih mengasihi manusia, lebih menghormati orang lain, lebih menghormati ajakan orang lain untuk pergi pada hari Minggu daripada kita pergi ke gereja. Tapi saya mengatakan bagi kita semua hari ini bahwa kasih mengasihi Tuhan, Tuhan itu menuntut lebih daripada yang lain. Yesus berkata kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada ikan yang banyak kamu dapat. Lebih daripada profesimu sebagai nelayan. Lebih daripada murid-murid yang lain. Mari kita renungkan hari ini. Saya mengatakan untuk kita semua hari ini bahwa Tuhan izinkan adanya corona ini supaya kita sebagai umatnya, kita lebih membuktikan lagi kepada Tuhan bahwa saya lebih mengasihi Tuhan melebihi pekerjaan saya. Saya lebih mengasihi Tuhan lebih daripada kesenangan saya. Saya lebih mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan daripada menghormati pimpinan dan lain sebagainya. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Mungkin kita kehilangan pendapatan. Kita berkurang dengan adanya situasi ini. Tapi percayalah, apakah dalam situasi yang demikian, kita masih berkata bahwa Tuhan, aku lebih mengasihi Engkau melebihi pekerjaanku. Aku lebih mengasihi Engkau melebihi daripada semuanya yang pernah aku rasakan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Mari saya akan mengatakan untuk kita semua, sebagai perenungan kita bersama dalam ibadah minggu hari ini, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Situasi Tuhan izinkan ini, supaya semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya, lebih lagi menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, melebihi segala-galanya. Mungkin dulu engkau lebih mengasihi pekerjaanmu daripada Tuhan. Engkau dulu mungkin lebih mengasihi kesenanganmu lebih daripada engkau menyenangkan hati Tuhan. Tapi dengan adanya situasi seperti ini, semuanya ini adalah sebuah undangan. Situasi ini adalah sebuah undangan bagi Tuhan untuk kita sebagai umatnya, untuk kita datang lebih lagi mengasihi Tuhan. Tuhan mau menuntut kita mengasihi Tuhan, bukan sekedar biasa-biasa. Mengasihi Tuhan harus melebihi yang lain. Makanya Yesus bertanya kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Biarlah kebenaran hari ini, bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi? Pertanyaan ini pun juga kita renungkan hari dalam kehidupan kita. Ketika Yesus datang kepada kita, melalui kebenaran firman Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya ini? Ketika mungkin semuanya sirna, kita mungkin bisa kehilangan pekerjaan, kita mungkin bisa kehilangan pendapatan. Tapi saya mengatakan bagi kita semua, selama kita masih punya Yesus, selama kita masih tetap mengasihi Yesus, hidupmu akan baik-baik saja. Selama kita masih pegang pada janji Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, percaya pada Yesus, hidup kita akan baik-baik saja. Yesus punya segala-galanya. Bangsa Israel pernah kehilangan segala-galanya. Itu dicatat Yeremia dalam ratapan pasal yang ketiga. Ketika mereka kehilangan segala-galanya, mereka kehilangan tanah leluhur mereka, tanah perjanjian mereka harus dibuang ke Babel.
Mereka kehilangan tempat ibadah mereka, bait Allah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Tapi di tengah situasi yang demikian, di tengah situasi kehilangan semuanya itu, Yeremia berkata bahwa Tuhan itu adalah bagianku, Tuhan itu adalah hartaku. Dan bersama katakan hari ini untuk kita semua, di tengah situasi seperti ini, mari kita sama-sama komitmen dalam hati kita bahwa Tuhan itu adalah harta kita. Tuhan itu adalah bagian kita. Biarlah kita situasi seperti ini, biarlah kita makin mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Saya mengatakan bahwa Tuhan izinkan situasi ini terjadi. Corona ini ada, pandemi COVID-19 ini secara global, bahkan di Indonesia ada. Adalah sebuah panggilan Tuhan untuk setiap umat-umatnya, setiap domba-dombanya, untuk datang lebih lagi mengasihi Tuhan. Yang terakhir saya mengatakan untuk kita semua, bahwa kasih itu adalah kasih yang peduli. Yesus peduli kepada murid-muridnya, peduli dengan keadaan mereka. Dia datang menolong mereka. Yesus merasakan apa yang mereka rasakan. Kasih juga itu menuntut sesuatu yang lebih. Yesus menuntut kasih yang lebih daripada kita. Yang terakhir adalah mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Berarti kita harus bertanggung jawab terhadap domba-domba. Setelah Yesus bertanya kepada Petrus, kalau kita baca sampai 3 kali, Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali pertanyaan itu. Maka Yesus setiap kali Petrus berkata, "Iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Diakhiri dengan kalimat yang berkatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus bertanya, "Petrus atau Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon menjawab, "Aku mengasihi engkau. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus bertanya kepada Yesus. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Dengan kata lain, saya mengatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, mengasihi Tuhan melebihi segala sesuatu, maka Tuhan katakan kepada Simon, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya ada tanggung jawab. Saya sebagai gembala jemaat, saya pun belajar bagaimana bertanggung jawab dalam pengembalaan, dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayanan kita, walaupun kita lakukan secara online, melalui video, melalui komsen online, melalui doa-doa online, tapi kita percaya itu adalah bagian daripada kita bertanggung jawab. Saya pun bertanggung jawab dalam panggilan saya sebagai seorang gembala. Dan hari ini saya mengatakan bagi kita semua bahwa orang yang mengasihi Tuhan bertanggung jawab dengan domba-domba yang dipercayakan. Apapun hari ini profesi kita, ketika ada tanggung jawab di antara jemaat kita, banyak sebagai seorang pendidik, pengajar. Mari dalam situasi ini, sebagai bentuk engkau mengasihi Tuhanmu, bertanggung jawablah kepada anak-anak didik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Situasi hari ini bukan menjadi alasan untuk kita jauh dari mereka. Situasi saat ini bukan menjadi alasan untuk kita mengabaikan pelayanan bagi mereka. Tetap lakukan pelayanan yang baik kepada mereka. Dan juga saya mengatakan bagi setiap misalnya pemimpin-pemimpin persekutuan doa, para hamba-hamba Tuhan yang lain, apapun tanggung jawab kita hari ini, bertanggung jawablah kepada setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah bebankan dalam kehidupan kita. Apapun bentuk tanggung jawab itu. Karena ketika kita melakukan setiap tanggung jawab kita adalah sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Makanya Yesus berkata kepada Simon, "Ketika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Dengan kata lain, melakukan setiap tanggung jawab. Sebagai orang tua, domba-dombanya adalah anak-anak. Biarlah dalam situasi ini,
kita benar-benar gunakan kesempatan untuk kita benar-benar mengembalakan setiap anak-anak kita dengan baik. Kesempatan untuk berkumpul misalnya. Ketika dulu masih normal kita jarang berkumpul dengan anak-anak kita. Tapi dengan situasi seperti ini, banyak waktu bersama dengan anak-anak kita. Gunakanlah kesempatan ini untuk kita mengembalakan setiap domba-domba, anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita. Quality time dalam keluarga, ayo mari tingkatkan lagi. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menunjukkan kasih-Nya lebih daripada yang lain. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati dan menguatkan kita semua, bahwa mengenal kasih Kristus yang bangkit dari antara orang mati, mengenal kasih Kristus setelah kebangkitan adalah kasih yang peduli. Ya, pertama, Yesus peduli dengan keadaan Simon, Thomas, dan murid-murid yang lain. Ya, dia merasakan bagaimana mereka kelaparan, bagaimana mereka kesusahan. Yesus peduli, Yesus datang. Saya katakan tadi bahwa Yesus bangkit dari orang mati, sifat hakikat kemanusiaannya tetap melekat dalam diri Yesus, supaya dia tetap merasakan akan setiap penderitaan dan pergumulan kita hari ini. Yang berikut adalah kasih itu menuntut sesuatu yang lebih. Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada pekerjaan kita? Atau kita lebih mengasihi pekerjaan lebih daripada Tuhan? Kita mengasihi hobi lebih daripada Tuhan? Tapi saya katakan tadi bahwa situasi hari ini adalah sebuah panggilan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan untuk membuktikan kasih kita itu lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita syukuri akan keadaan ini, membuat orang lebih lagi datang mengasihi Tuhan. Yang berikut adalah ketika kita mengasihi Tuhan ada tanggung jawab. Ya. Yesus berkata kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon berkata, iya, gembalakanlah domba-domba. Ada setiap tanggung jawab. Domba-domba dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam jemaat, itu adalah setiap tanggung jawab kita. Mari kita lakukan setiap tanggung jawab kita dengan penuh kasih kepada Tuhan. Kasih yang lebih kepada Tuhan. Kiranya kebenaran ini akan memberkati dan menguatkan setiap kehidupan kita, sehingga kita makin mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kita, keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Dan setelah itu saya akan jawab syukur dengan firman Tuhan. Setelah itu saya akan tutup dengan doa berkat, mengakhiri ibadah keluarga kita masing-masing atau ibadah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa firman-Mu hari ini sungguh mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Engkau tetap memiliki perasaan hati seperti manusia, supaya Engkau lebih dekat dan lebih merasakan setiap penderitaan kami. Engkau mengerti apa arti kegagalan dalam hidup ini. Engkau mengerti apa arti kehilangan. Mungkin tumpuan harapan pekerjaan kami. Engkau mengerti apa artinya mengalami kelaparan. Dan Engkau membuktikan itu, Engkau datang dan makan bersama-sama dengan murid-murid-Mu, dengan tubuh kemuliaan. Dan hamba berdoa dan percaya bahwa setiap pergumulan daripada umat-Mu, setiap apa yang dirasakan oleh umat-Mu hari-hari ini, Engkau merasakannya sungguh-sungguh. Engkau mengerti dan Engkau peduli akan setiap pergumulan daripada umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga belajar bersama hari ini bahwa bagaimana Tuhan bertanya kepada Petrus bahwa, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Tuhan menuntut kasih yang lebih dari hidup kami kepada engkau. Melebihi semua yang ada. Melebihi segala sesuatu. Tolonglah kami Tuhan. Ampuni kami. Mungkin selama ini kami lebih mengasihi hal-hal yang sifatnya sementara. Lebih daripada mengasihi pribadi yang kekal, yaitu Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan dengan situasi hari-hari ini,
dengan adanya pandemik COVID-19 ini akan mengajak kami setiap umat Tuhan untuk kami datang lebih lagi mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Karena dalam situasi ini tidak ada yang lain yang bisa meluputkan kami, yang bisa menolong kami selain adalah pribadi-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran ini Tuhan Engkau benar-benar tulis dalam setiap hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Engkau. Bersihkanlah hati kami daripada hal-hal yang seringkali mengganjal untuk kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau. Kami juga belajar hari ini bahwa ketika kami berkata mengasihi Engkau lebih ada tanggung jawab. Biarlah dalam kehidupan kami, ketika kami berkata kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengembalakan setiap domba-domba. Artinya setiap tanggung jawab, biarlah kami boleh melakukan dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab dalam sebagai seorang hamba Tuhan, tanggung jawab sebagai seorang majelis, tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Setiap kami Tuhan percayakan domba-domba. Biarlah kami boleh melakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bertanggung jawab, mengembalakan, memelihara, merawat mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran-kebenaran yang sudah kami dengarkan hari ini, biarlah sungguh-sungguh boleh menjadi bagian dalam setiap hati kami. Bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami, jemaat Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun kami berada, apapun pergumulan masalah kami, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang dalam segala kesulitan ekonomi, keuangan, Tuhan berkati dan mencukupkan segala kebutuhan mereka, yang sedang dalam putus asa, Tuhan berikan harapan yang pasti. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan terus pelihara jemaat-Mu ini, umat-Mu ini di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Kami terus berdoa bahwa situasi corona ini biarlah cepat berhenti, dan kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat di atas segala-galanya. Kiranya belas kasihan Allah yang akan meredakan, yang akan memutus mata rantai peredaran daripada virus ini, sehingga kami boleh kembali melakukan setiap aktivitas kami dengan normal kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau, sungguh baik bagi kami. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah minggu kami pada hari ini. Dan biarlah setiap kami yang sudah beribadah di rumah kami masing-masing, yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kiranya berkat-berkat Allah secara khusus menyertai setiap kami. Janji Tuhan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan, Engkau akan memberkati roti yang dimakan, Engkau akan memberkati air yang diminum, bahkan Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit. Dan biarlah janji-janji kebenaran firman Tuhan inilah yang Tuhan genapkan dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu, bahkan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Kristus, Tuhan sumber segala berkat, Dia yang mengerti akan setiap pergumulan kita. Dan angkatlah kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang terbaik yang berasal daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang akan turun memberkati setiap kami umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita dalam segala situasi dan keadaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah berikutnya. Shalom.